Oke, kita akan membuat UI media pembelajaran. Kita akan membuat menu ya, menu utama. Nah, nanti kita akan langsung memberikan script agar bisa berpindah antara menu satu dengan yang lainnya, atau di dalam Unity itu perpindahan scene gitu ya, namanya perpindahan scene. Oke. Kita langsung saja. Yang pertama teman-teman masuk dulu ke Figma ya. Teman-teman bisa, kalau sebelumnya belum pernah pakai Figma, teman-teman bisa pelajari tutorialnya di channel YouTube luar yang membahas Figma. Secara sederhana Figma ini sangat gampang digunakan ya. Teman-teman tinggal akses figma.com. Nah, seperti ini. Tinggal enter aja. Tuh ya. Nanti di sign up gratis ya. Kemudian di sini ada page. Di sini tempat kita ibaratnya page ini ibaratnya halaman kita. Nah, halamannya ini. Nah, di sini ada tools-tools untuk membuat desainnya. Di sini nanti tempat properti dari desainnya. Contoh ya. Di sini ada frame. Frame ini adalah wadah dari aplikasi yang kita buat. Misal kita set ukurannya menjadi 1080 kali 2400. Nah, ini adalah ukuran aplikasi Android yang saya gunakan, yang biasa saya gunakan. Kemudian langsung saja kita membuat di sini menu splash screen. Jadi menu splash screen ini adalah menu yang pertama kali tampil pada saat kita membuka aplikasi nanti ya. Oke, kita mencari referensi desain dulu di Dribbble. Ya. B-nya ada 3 ya, dribbble.com. Nah, tinggal teman-teman cari mobile app. Klik aja mobile app. Nah, tinggal cari referensi. Misal mobile, kemudian splash screen. Splash screen mobile app. Oke, nah seperti ini kita akan membuat splash screen ya. Nah, ini bisa kita contoh. Teman-teman bisa pilih sesuai keinginan. Oke, mana ya? Bagus. Oke, ini kayaknya bagus nih. Oke, kita copy, kita masukkan ke dalam lembar kerja kita. Oke, kita cari satu lagi. Kita love dulu deh. Kita cari menu, desain menu, atau kita cari e-course. E-course. Nah, oke, ini kita pakai ini boleh. Nah, kita love dulu. Kalau nanti kita butuh, kita bisa kembali ke situ. Oke, jadi saya akan merancang sekitar beberapa halaman nanti yang akan kita navigasikan ke dalam Unity juga. Oke, yang pertama kita buat splash screen-nya. Katakanlah saya ingin membuat media pembelajaran di sini kita ambil dulu flat icon. Oke, di sini radius tinggal rubah di. Oke, kita ambil warnanya juga boleh. Nah, seperti itu. Kita pakai warna, atau teman-teman bisa cari palet warna di color hunt. Nah, ini color hunt. Oke, kita pakai yang mana ya? Atau ini boleh. Nih. Tinggal klik, nanti dia akan copy. Kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari di icon 8 untuk ilustrasi.
learning. Oke, ini contoh saja, teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan media pembelajaran yang ingin dibuat. Oke, kita kasih teks, kita rubah ukurannya. Belajar dari mana saja dan kapan saja dengan mudah. Oke, kita cari Montserrat. Atau Poppins. Kita rubah jadi semi bold. Hitamnya kita pakai yang ini. Ukurannya kita naikkan lagi. Oke. Ini nggak usah di enter, tinggal seperti ini. Kita rata tengahkan. Ini kita naikkan lagi. Oke, kita rubah warnanya jadi putih. Oke, kita extra bold. Oke. Oke, tahan LT ya. Diseleksi dulu, kemudian tekan tahan LT untuk melihat jarak. Oke, kemudian kita buat tombol login. Oke, tombolnya kita kasih warna ini yang lebih pekat. Nah, seperti itu. Mulai belajar. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, seleksi, kita rata tengah, kiri kanan. Kita grup jadi, kita kasih nama BTN masuk. Oke, sederhana aja ya. Atau kita kasih variasi lagi boleh. Oke, tapi kita rubah warnanya pakai yang ini. Oke, kita rubah. Nah, posisinya. Oke, seperti itu. Atau kalau oke, seperti itu. Cukup simpel ya. Oke, kemudian ini kita hapus dulu. Di sini kita oke, seperti itu. Naikkan ukurannya jadi 214. Ini kita rubah jadi home. Atau kita turunkan lagi jadi 718.
Kita cari di flat icon untuk icon back ya. Oke. Kita pakai ini. Kalau terlalu besar, kita rubah ukurannya jadi 128. Nah, ini. Kemudian close. Oke, seperti ini. Nah. Oh, ini coba backnya kita kasih yang punya stroke juga ya. Stroke ini garis hitam. Biar serasi. Nah, ini kita hapus, kita simpan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita ambil tipografinya. Oke, seperti itu. Oke, kita semi bold, kita agak kecilkan lagi sedikit. Oke, kemudian ini kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita buat menunya seperti ini. Ini ya, rectangle ke bawah. Oke, kita buat dulu ukurannya seperti ini. Nah, ini kita di sini ukurannya adalah kita kurangi min 80. Nah, kemudian kita tengahkan seperti itu. Nanti kiri kanannya akan punya jarak yang sama. Tuh, 40 ya. Kemudian kita radiusnya kita naikkan jadi 50. Oke, untuk warna kita ambil dari sini nih ya, atau kita ambil dari palet warna yang telah kita cari tadi di sini. Nah, kita selaraskan warnanya. Oke, seperti itu, tapi kita agak turunkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian misal ikonnya adalah bebas ya. Icon learning. Oke, kita pakai ini. Sorry, ukurannya kita rubah dulu jadi 256 biar agak besar. Nah, seperti itu. Kita kasih teks belajar oke. Nah, kita ambil ini dulu deh. Oke, kita rubah fontnya jadi regular. Kemudian kita rubah ukurannya seperti ini. Ini kita agak geser lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi di sini fisika, kita rubah jadi bold. Kemudian seperti ini. Warnanya kita ubah
Jadi seperti ini tapi agak tua. Nah, seperti itu. Kita radiusnya kita kecilkan. Oke, seperti itu. Nah, warnanya kita putihkan saja. Nah, seperti itu. Ini kita grup dulu. Nah, start. Oke, kita tambahkan bintang. Misal ini udah di rating gitu ya. Oke, bintang 5. Oke, kita grup. Seleksi. Oke, seperti itu ya. Oke, kita satukan semua, kita grup. Oke, kita simpan di sini. Ini BTN fisika. Oke. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita duplikat. Cara duplikatnya tekan Alt terus tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan kimia. Nah, seperti itu. Kimia. Oke, kita rata tengah biar dia kalau dirubah teksnya nggak kemana-mana ya. Kimia, kemudian nah kita copy juga copywritingnya. Nah, oke, terlalu panjang ya. Oke, contohnya kita hapus. Nah, seperti itu. Warnanya kita ubah. Nah, seperti itu. Yang ini juga kita ubah. Pokoknya kita selaraskan warnanya, ambil dari warna dasarnya, tinggal kita naikkan, mainkan warnanya aja. Oke, kemudian biologi kita tambah 4 ya. Biologi, ilmu bumi dan antariksa. Oke, seperti itu. Ini bintangnya jadi nggak kelihatan sih. Coba kita ke sini. Oke, kita copy. Nah, yang bawah kita putihkan aja, gimana? Oke, seperti itu. Ini kita lihat dulu ukurannya berapa. 175. Oke, kita terapkan di yang atas. Kita duplikat. Yang bawah ini kita geser ke sini. Ini kita cek ukurannya berapa. 70. Sorry. 493. Ini 493. Oke, yang ini. Oke, kita warnakan. Nah, kasih warna putih. Yang ini tetap ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi.
Oke, kita seleksi semua dulu. Kita atur jaraknya menjadi 25. Oke, kita jarak ini 25 juga, jarak atasnya. Oke, seperti itu. Oke, ini jangan khawatir ya kepotong gini, nanti kita menggunakan teknik scroll view di Unity. Oke, yang terakhir ilmu bumi dan antariksa. Oke, ini bakal panjang nih. Gimana ya caranya? Nah, ini kita menyesuaikan desain-desain juga. Ini kita panjangkan. Ini kita geser. Kita kecilkan. Oke, 20. Oke, kemudian ini kita kecilkan kali ya. Atau ini kita geser. Yang putih aja ya. Nah. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian copywritingnya nah seperti itu. Kemudian warnanya kita ganti, kita geser lagi. Nah, ini warna pink. Kemudian ini kita ganti warnanya. Kita ambil warna basicnya, kita geser ke kanan. Oke, seperti itu. Oke, PR-nya tinggal kita mengganti ini. Icon ini. Icon utamanya. Di flat icon. Kita cari fisika ya. Oke, kita ambil yang ini. Oke, ini kita Ctrl X, cut ya. Ctrl V, kita sesuaikan, kita knowledge-nya kita hapus. Nah, kimia bahasa Inggrisnya apa ya? Jadi kita perlu kata kunci bahasa Inggris ya untuk mencari ikonnya. Oke, kita Ctrl X. Ini double klik di sini. Ctrl V. Kita letakkan di situ. Yang sebelumnya kita hapus. Oke, seperti itu. Atau kalau kurang kontras, kita cari yang lain. Oke, nggak apa-apa, itu aja dulu. Kemudian biologi. Biology. Nah, kita pakai ini, cell. Ctrl X. Ini kita duplikat di sini. Oke, yang knowledge-nya kita hapus. Kemudian ilmu bumi dan antariksa. Oke, kita masukkan bumi aja sih. Nah, ini. Oke, seperti itu. Nah, oke, udah selesai.
tinggal apa lagi ya, oh ini kita rubah aja deh, warnanya terlalu tua ya, kita agak terangin lagi sedikit. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan satu lagi menu, kita kasih informasi deh, menu informasi, information. Oke, 128. Oke, kita pakai ini aja. Nah, kita simpan. Oke, kita simpan di sini. Oke. Ini ukurannya kita kecilkan jadi 110 aja ya. Nah, atau 100. Nah, 100. Lima, ini 50, 60. Oke, 60. Jarak atasnya 60 juga. Oke, seperti itu ya cara mendesain halaman. Kemudian kita duplikat dulu, ini kita hapus. Kemudian ini berarti ada di luar nih, biar masuk dalam frame ya. Copy, paste. Oke, ini kita kecilkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan teks, informasi, apa ya, deskripsi aplikasi deh. Oke, jadi kita akan mengimplementasikan desain ini ke dalam Unity. Langsung saja teman-teman bisa buka Unity-nya. Di sini saya menggunakan Unity versi 2023.2.2. Oke, kita new project. Course me. Oke, course me ya. Apa? Kita 2D build in render pipeline. Kita ambil yang 2D. Kemudian simpannya di mana teman-teman, silahkan create. Oke, kemudian akan kita tunggu. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita harus duplikat dulu yang ini. Jadi yang kita duplikat ini adalah yang harus kita pisahkan, gitu ya. Jadi tombol satu dengan yang lainnya harus kita pisah, karena kita akan memasukkannya ke dalam Unity satu persatu. Begitupun tombol ini tombol mulai ya, bukan tombol masuk. Tombol mulai. Oke, ini tombol fisika, tombol kimia, BTN kimia. Ini BTN biologi. Ini BTN, katakanlah bumi lah. Oke,
Kemudian ini tombol-tombol yang lainnya kita keluarkan. Nah, ini kita hapus aja karena kita cuma butuh satu. Oke, seperti itu ya. Nah, cukup nih. Oke. Kita ini halaman informasi. Kemudian kita seleksi semua. Kita ke ekspor. Kita ekspor 11 layar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, 11 ya. Oke, kita buka UI-nya. Kita ekstrak ya. Ekstrak all. Kita ekstrak. Nah, ini. UI ini kita masukkan ke dalam Unity. Oke. Kemudian kita atur dulu gamenya menjadi Full HD, tapi dia yang potret ya. So, kita tambahkan sendiri 1080. Sorry, ini label Android. Oke, 1080 2400. Nah, seperti itu. Gamenya kita geser ke sini, kita bisa atur-atur layout. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan UI image. Oke, nanti otomatis akan ada namanya Canva. Oke, ini kita katakanlah BG, kita namakan BG. Kemudian di UI-nya kita di sini ya. Klik dulu BG-nya. Terus yang splash screen kita masukkan ke sini. Nah, kita perfect preserve aspect. Jadi dia akan menyesuaikan ukuran aslinya. Kemudian di Canva kita pergi ke overlay, kemudian Canva scaler ini kita atur jadi scale with screen size, jadi dia akan menyesuaikan ukuran layar. Jadi kita atur 1080 kali 2400. Oke, kita match width or height. Kita match width. Kita arahkan ke 1 karena kita menggunakan potret ya. Kalau landscape kan kita pakai width. Kemudian kita atur sini ya. Kemudian semuanya kita nolkan. Topnya 0. Nah, seperti itu. Kita tambahkan tombol UI button. Mana UI button? Pindahkan ke bawah. Ini juga kita pindahkan ke bawah. Nih, titik ini ya. Jadi ini Anchor preset, jadi sehingga nanti dia akan responsif. Oke, kita atur posisinya menjadi 100 atau 500. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan tombol mulai belajarnya, preset kita centang ini. Kemudian width-nya
500 kali 250. Oke, seperti itu. Kita hapus teksnya. Nah, ini kita namakan BTN masuk. Oke, seperti itu. Ini di sini ya, kita save dulu, Ctrl S. Oke, kita rename jadi splash screen. Oke, splash screen kita duplikat jadi home. Nah, home kita buka, BG nya tinggal kita ganti jadi kita klik dulu, dan ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita akan tambahkan tombol di sini. Pertama kita klik kanan, create empty, ganti nama jadi scroll area. Kita pilih yang ini, kemudian kita nolkan semua. Ini kita dorong ke bawah. Saya tadi lupa ngaturnya. Oke, seperti itu. Ini scroll area. Kemudian kita tambahkan lagi create empty, BTN manager, BTN menu, sorry. Oke, kita samakan seperti yang tadi. Kita turunkan ke sini. Oke, ini kita naikkan ke sini. Oke, kita nolkan kembali. Kemudian kita berubah jadi ke tengah. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Oke, kemudian kita tambahkan klik kanan UI button. Oke, button 1. Kita rubah ukurannya menjadi 1000 kali 402. Kemudian di sini kita ganti desainnya sesuai yang telah kita desain di Figma tadi. Kemudian preserve aspeknya kita centang. Kemudian BTN menu, add component, kita tambahkan vertical layout group. Oke, kita pilih middle center. Atau upper center ya. Kita pilih upper center. Kemudian kita duplikat. Nah, sebanyak 4. Kemudian spasinya kita atur 35. Kemudian BTN 2 kita rubah jadi kimia. BTN 3 jadi biologi. BTN 4 jadi BTN bumi. Oke, seperti itu. Oke, kita naikkan sedikit. Oke, segitu ya. Kemudian kita tambahkan
Kemudian kita masukkan btn menu ke dalam scroll area. Scroll area kita tambahkan scroll reach. Nah, konten ini, di konten kita masukkan btn menu. Kemudian di viewport kita masukkan scroll area. Kemudian horizontal kita uncheck. Kita centang aja yang vertikal. Oke, kita coba. Oke, sudah bisa kita scroll, tapi dia tidak berhenti di view yang kita inginkan, malah dia tetap kembali ke view semula. Dan ketika kita scroll ke atas atau ke bawah, dia akan menutupi background yang ada gitu ya. Kita maunya ketika kita scroll ke atas dia hilang gitu, sama seperti ketika kita scroll ke bawah dia menghilang, seperti itu ya. Oke, kita tambahkan lagi di scroll area ini yang namanya di sini add component reach mask 2D. Nah, seperti itu dia akan hilang. Oke, kita coba. Nah, dia akan hilang sesuai view yang kita atur gitu ya. Oke, kita tarik ke bawah sedikit. Oke, seperti itu. Oke, ini masih ada kendala ya, meskipun berhasil hilang ketika kita scroll up atau down, tapi dia tidak mau berhenti di scroll view yang kita inginkan. Dia tetap akan kembali seperti keadaan awal. Kita perlu menambahkan content size filter di sini. Kemudian vertical fit-nya kita preferred size. Oke, kita turunkan lagi seperti itu. Kita coba. Oke, ini berhasil ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian setelah kita buat scroll area, kita tambahkan headernya, yaitu tombol close, tombol information, dan tombol kembali. Oke, kita tambahkan dulu create empty. Kita simpan ke atas ini. Kita tarik ke bawah. Oke, kira-kira segitu. Kita atur nilainya menjadi 0 semua. Oke, kita ganti namanya menjadi header. Oke, di header ini kita tambahkan UI button. UI button kita simpan ke tengah kiri. Nah, posisinya kita min 50. Oke, kita hilangkan dulu teksnya. Yang ini juga lupa ya, di button ini kita hilangkan dulu teksnya karena kita tidak butuh ya. Nah, ini btn close, kita pakai yang ini. Kemudian preserve aspect, kemudian 100 kali 100. Oke, ini pas. Kemudian min 100. Oke, btn information, informasi kita minus. Oke, 250. Oke, 250. Kita ganti desainnya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian duplikat lagi. btn kembali. Kita atur posisinya jadi seperti ini. Kemudian atur jadi 100.
Kita masukkan desain ini. Nah, seperti itu. Setelah kita membuat tombol menu, kita akan membuat navigasi untuk perpindahan scene dari, misal kalau kembali berarti ke halaman splash screen, kemudian ini tombol petunjuk berarti ke halaman petunjuk. Oke, langsung saja. Oke, kita buat dulu di sini create, klik kanan create folder, kasih nama script. Oke, masuk ke dalam foldernya, klik kanan create C# script. Kita tulis nama btn manager. Oke, ini script dengan nama btn manager. Kita buka script btn managernya. Oke, seperti ini. Kita hapus void start dan void update-nya. Kita tambahkan dulu paket using Unity Engine scene management. Nah, kita panggil dulu scene management. Jadi scene management ini yang mengatur segala hal terkait dengan scene, termasuk perpindahan scene ya, untuk meload scene dari scene satu ke scene yang lainnya. Kemudian kita buat metode atau fungsi baru, fungsi public void dengan nama pindah scene. Oke, kita buat parameter string. Kenapa string? Karena kita akan meload scene berdasarkan namanya. Karena nama itu merupakan tipe data string. Kemudian nama scene. Oke, seperti itu. Kemudian kita panggil salah satu komponen dari scene management ini, yaitu scene manager. Kemudian kita panggil salah satu dari komponen scene manager ini, yaitu load scene. Oke. Kemudian apa yang kita load di sini? Yang kita load adalah nama scene-nya. Seperti itu, gitu ya. Jadi scene manager ini merupakan paket dari scene management. Scene management ini berisi kumpulan scene-scene yang ada di dalam proyek kita. Tentunya telah kita masukkan ke dalam build setting. Gitu ya. Nanti kita akan masukkan scene-nya ke dalam build setting. Kemudian kita panggil fungsi load scene untuk meload, untuk memproses scene. Scene mana yang diproses? Scene yang kita inputkan namanya. Jadi dia akan mencocokkan scene sesuai dengan nama yang kita inputkan. Kemudian kita ke scene. Nah, ini ada dua scene ya, home dan splash screen. Kita masuk ke file, kemudian build setting. Nah, di sini sudah masuk scene splash screen dan scene home. Ya. Kalau teman-teman belum ada, masih kosong, tinggal drag and drop. Jadi script tadi dia akan meload dua scene ini, gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam tombol ini, tombol kembali. Kita ke bagian fungsi on click. Nah, biasanya kalau bawaannya masih list is empty, jadi fungsi on click-nya masih kosong. Kita tambahkan di sini. Kemudian script-nya ini tidak bisa langsung kita masukkan ke sini atau drag and drop. Kita perlu membuat game objek kosong untuk menampung komponen dari script btn manager tadi. Kita namakan btn manager. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam folder script, klik btn manager, kita drag and drop btn manager script ini. Nah, seperti itu. Jadi game objek
dengan nama BTN Manager punya komponen yang namanya BTN Manager Script yang telah kita tulis tadi ya. Nah, kemudian klik ke BTN kembali, kita scroll, di sini ada non object gitu ya. Jadi ini fungsi on click. Jadi ketika kita klik, kita punya fungsinya. Fungsinya kita drag and drop dari BTN Manager ini, kita simpan ke sini. Nah, kita cek. Ini adalah nama kelasnya tadi ya, atau nama script. Nama script sama nama kelas itu sama. BTN Manager, kita cari pindah scene. Oke. Nah, di sini kita inputkan nama scene-nya, gitu ya. Sesuai dengan yang ada di script, string nama scene. Nah, nama scene-nya apa? Namanya adalah, misal kita ingin pindah ke splash screen, berarti harus sama. Nama splash screen, gitu ya. Tulisannya harus sama ya. S-nya huruf kapital, seperti itu. Oke. Splash screen. Oke. Kemudian kita coba play. Oke, berhasil ya. Oke, kita masuk ke scene splash screen. Di tombol mulai belajar ini kita tambahkan juga scriptnya. Kita copy aja. Ini BTN Manager, kita copy. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita klik BTN mulai belajar. Kita tambahkan fungsi on click. Kita drag and drop BTN Manager. No function, BTN Manager. Kemudian pindah scene. Masukkan scene, namanya adalah home. Gitu ya. Karena tujuan kita ketika mengklik tombol mulai belajar ini adalah ke scene home. Seperti itu. Coba kita play. Nah, berhasil ya. Berhasil meload scene. Oke. Katakanlah kita mulai dari sini. Oke, ayo kita mulai belajar. Kita klik tombol mulai belajar. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membuat menu informasi ya. Oke, kita duplikat, masukkan namanya informasi. Kita double klik. Oke. Kemudian kita ganti backgroundnya seperti ini. Nah, kemudian scroll area kita hapus karena tidak dibutuhkan di dalam scene ini. Oke, seperti itu ya. Ini kayaknya terlalu, atau kita turunkan lagi. Oke, kita turunkan di sini header-nya. Kita turunkan. Oke, kita nolkan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian header kita copy. Kita save dulu, jangan lupa. Kemudian yang ini kita hapus. Kemudian kita paste yang tadi. Nah, seperti itu. Kita masukkan ke dalam Canva. Oke, maka terjadi seperti ini ya. Kemudian di tombol kembali kita ubah scene tujuannya yaitu home. Oke, seperti itu. Oke, kita coba play. Nah, berhasil ya. Tinggal di home kita belum melingkan. Oke, masuk ke menu home. Klik tombol informasi. Kita masukkan BTN Manager. BTN Manager, pindah scene. Pindah ke informasi. Oke, seperti itu. Oke, kita coba. Katakanlah kita mulai dari sini ya. Kita klik tombol mulai belajar. Oke. Kemudian kita klik informasi. Oke, sorry. Ini keterangannya adalah scene information could not be loaded because it has not been added
to the build setting. Oke, jadi belum dimasukkan ke dalam build setting. Makanya perlu scene-nya kita masukkan ke dalam build setting, karena si scene management ini dia akan meload scene yang ada di build setting. Jadi bagian dari scene management adalah build setting. Kalau scene-nya tidak ada di build setting, maka fungsi scene management ini tidak akan berjalan. Oke, kita masuk ke dalam build setting. Kita masukkan scene informasi. Oke, seperti itu. Oke, kita coba play. Oke, kita coba play lagi. Nah, berhasil. Seperti itu ya. Oke, kita coba kembali. Nah, berhasil. Kita ke informasi. Berhasil. Kembali. Kita kembali. Nah, seperti itu. Oke, sudah berhasil. Kita melingkan 3 halaman, yaitu halaman splash screen, halaman home, dan halaman informasi. Jadi begitu ya teman-teman gambaran bagaimana cara kita berpindah antara scene satu ke scene yang lainnya. Kemudian di sini kita tambahkan fungsi untuk keluar program ya. Kita tambahkan fungsi baru, public void keluar program. Kemudian application dot void. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih debug.log. Kita kasih apa namanya? Teks yang menandakan bahwa fungsi ini berhasil, gitu ya. Berhasil keluar. Ini hanya ditampilkan di dalam jendela konsol. Jadi ketika fungsi ini benar-benar berhasil, maka kita akan dikasih tahu bahwa melalui teks ini berhasil keluar. Nah, kenapa perlu seperti itu? Karena di Unity ketika kita play aplikasinya, dia tidak benar-benar close. Dia tetap akan stay. Jadi fungsi quit ini akan benar-benar terlihat ketika kita sudah membuild aplikasinya, misal ke platform Android, lalu kita install ke HP. Ketika kita tekan tombol close ini, maka dia akan menutup programnya. Seperti itu. Oke, kita coba. Oke, ini ada yang error. Oh, sorry. Ini kehilangan. Oke, langsung hilang. Kalau errornya hilang, di konsol ini akan hilang otomatis. Oke, kita coba play. Atau, sorry, di tombol close, kita tambahkan BTN Manager. Function BTN Manager, kita pilih fungsi keluar program. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya jendela konsol. Nah, ini ya, berhasil keluar. Yang menandakan bahwa aplikasi kita telah keluar. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika teman-teman tertarik untuk belajar di channel MPI ini, teman-teman bisa subscribe dulu ya. Bisa subscribe, kemudian like, dan nyalakan notifikasinya untuk belajar lebih lanjut. Teman-teman bisa request tutorial di bawah di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terkait tutorial yang kalian inginkan. Nanti akan saya coba akan saya review, lihat komentarnya. Nanti saya akan buatkan tutorialnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.